masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Alhamdulillah malam hari ini kembali berjumpa di Rumah Tahfidz Al-Quds yang sebentar lagi bertransformasi menjadi pondok pesantren. Amin. Kita doakan semoga izin operasionalnya cepat keluar. Amin. Terus fasilitasnya selalu bertambah. Amin. Insyaallah, terima kasih Bapak. Kita ngaji lagi malam hari ini. Mari kita awali dengan bersama-sama ucapan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini nampaknya spesial karena lengkap. Ustadznya ada, santrinya ada, termasuk seksi konsumsinya juga lengkap. Kameranya banyak. Dan paling seru sebenarnya bukan nyorot ustadznya ini harusnya. Yang seru tuh moto kameranya ini. Kameranya lebih banyak daripada yang ngaji. Jadi banyakkan kamera daripada yang ngaji. Kita masuk hadis yang ke-8. Betul ya? Al-hadisus samin. Hadis yang ke-8. Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salata wa yutuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Uqatila itu memerangi ya. Kalau qatala membunuh, qatala membunuh, qatala memerangi. Qatala yaqtulu, qatala yuqatilu. Di Quran kadang pakai qatala maknanya membunuh, kadang pakai qatala. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna dinu lillah. Perangi maknanya. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta sehingga yashhadu, mereka itu kata Nabi, yashhadu bersaksi alla ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan mereka juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, mereka berkenan mau dengan ikhlas mendirikan salat. Wa yutuz zakah, mereka juga menunaikan zakat. Kalau mereka mengerjakan hal itu semua kata Nabi, fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Sungguh mereka telah melindungi, asomu melindungi. Nabi itu yang dilindungi, maksum. Ya, Nabi punya sifat maksum, yang dilindungi, maksudnya yang dilindungi dari dosa dan kesalahan. Sungguh mereka telah melindungi dariku, minni, dariku kata Nabi, dima'ahum, darah mereka, wa amwalahum, dan harta mereka. Maksudnya kalau orang mau bersyahadat, mau mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka dia sesungguhnya telah melindungi dirinya, darahnya maksudnya tidak diperangi lagi oleh Nabi, wa amwalahum, hartanya juga tidak akan menjadi rampasan perang atau ghanimah, karena udah gak diperangi lagi, wong sudah masuk Islam. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Maksudnya hak Islam ini nanti ada pembahasan. Maksudnya Islam itu punya aturan yang membuat pelakunya, pelaku pelanggarnya, ya pelanggar dari aturan itu tetap dikenakan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memerangi orang
orang-orang atau manusia. Maksudnya dia tidak akan dibunuh, tidak akan diganggu hartanya kalau dia masuk Islam, kalau dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia melanggar hak Islam, ya, maka meskipun dia sudah muslim, tetap Islam punya aturan yang ditetapkan bagi pelanggar. Itu yang diantaranya disebut dengan qisas atau had atau diyat dan lain sebagainya. Ya. Orang Islam tetap harus dibunuh ketika dia melakukan tindakan melanggar ketetapan dalam Islam. Islam tidak boleh membunuh sesama muslim sekalipun. Kalau ada pembunuh muslim, maka yang membunuh itu meskipun dia muslim, Islam punya aturan yang menetapkan hukuman bagi orang tersebut. Apa hukumannya? Qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Tapi itu darahnya. Amwalnya juga gitu, hartanya juga gitu. Kalau ada orang yang melanggar aturan, maka ada di antara hukuman yang ditetapkan oleh Islam itu menyangkut dengan hartanya yang disebut dengan diyat. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Atau orang kalau dia melakukan pelanggaran, dendanya memerdekakan budak. Artinya kan hartanya punya konsekuensi terhadap harta dia, atau harus memberi makan fakir, miskin dan lain sebagainya. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan orang-orang yang tadi yang selama urusan dia masuk Islam, maka dia mau syahadat, dia mau sholat, mau zakat, dihukumi muslim. Urusan hisabnya di hadapan Allah itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kalimat wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Yang penting kita melihat zahirnya. Hisabnya nanti terserah Allah, gimana urusan dia sama Allah. Tapi kalau yang kafir udah gak usah diomongin. Ya, udah positif langsung nyemplung, ya gitu. Baik. Hadza hadisun azimun. Ini hadis yang agung kata ulama. Wa qa'idatun min qawa'ididdin, dan merupakan kaidah prinsip dari prinsip-prinsip agama. Wa qad rawa hadzal hadis Anas, ya. Wa qala, Imam Anas juga meriwayatkan hadis ini seraya berkata, hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ayyastaqbilu qiblatana wa ayyakulu dhabihatana wa ayyusallu salatana fa idza fa'alu dzalika haramat alaina dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha lahum ma lil muslimina wa alaihim ma alal muslimina. Ya, kata Anas, sampai mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa ayyastaqbilu qiblatana, mereka mau menghadap kiblat kita, kiblat kami, maksudnya salat. Wa ayyakulu dhabihatana, dia makan, dia boleh makan sembelihan kita. Wa ayyusallu salatana, salatnya juga di tempat kita, maksudnya berjamaah dengan kita. Fa idza fa'alu dzalika, kalau mereka mau melakukan itu semua, maka darah dan hartanya haram bagi kita. Tidak boleh kita lagi ganggu harta mereka, tidak boleh ganggu jiwa mereka, tidak boleh lagi diperang. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya, ya. Bagi mereka apa yang menjadi milik saudara yang muslim. Maksudnya kalau dia muslim, maka bagi mereka apa yang menjadi hak muslim. Kalau muslim berhak untuk dapat zakat, mereka juga berhak dapat zakat. Kalau yang muslim berhak dapat ghanimah, pas waktu dapat rampasan perang, ya mereka juga karena udah muslim berhak untuk dapat harta rampasan perang. Ya. Wa alaihim ma alal muslimin, bagi mereka kalau mereka melanggar,
seperti hukuman yang diperoleh oleh orang muslim. Kalau mereka punya kewajiban, ya kewajibannya sama seperti kewajiban muslim yang lain. Wa jaa fi sahih Muslim min riwayat Abi Hurairah, ada dalam hadis sahih Muslim berdasarkan riwayat Abi Hurairah, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa yu'minu bima ji'tu bih, dan mereka beriman dengan yang aku bawa. Begitu kata Nabi. Ja'a bihi maknanya membawa. Bima ji'tu bih, dengan apa yang aku bawa, atau dengan apa yang aku diutus dengannya. Wa dzalika muwafaqu li riwayat Umar fil makna. Semuanya tadi itu semakna, sesuai maknanya dengan apa yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Walhasil syahadat, sholat, dan zakat itu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Ya, kita udah bahas pas waktu hadis yang nomor 2. Wa amma ma'aniya hadzal hadisi faqala al ulama'u bisiri lamma tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun makna hadis ini, maka ulama membahas ini, faqala ulama bisir, ya, bisiri. Ya. Sir itu bis apa? Sir itu sirah atau bisyari dengan sirah. Sirah itu apa? Perjalanan sejarah ya. Ulama, makna hadis ini itu dibahas oleh ulama berdasarkan sirah, perjalanan Nabi, sirah nabawiyah. Ya, jadi sejarah itu berbicara tentang hadis ini. Kapan sejarah itu berkata lamma tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Wastakhlafa Abu Bakar Siddiq, kemudian digantikan oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq menggantikan kekhalifahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dahu, sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas waktu Rasulullah sudah wafat, yang gantikannya adalah Abu Bakar Siddiq. Wa kafara man kafara minal Arab. Terus begitu Rasulullah nggak ada, khalifahnya Abu Bakar Siddiq, orang Arab banyak yang kafir. Banyak yang kafir karena imannya sama Muhammad udah nggak ada. Saya nggak ada kewajiban lagi untuk beriman. Itu sebagian orang Arab, ada beberapa yang kafir. Azama Abu Bakrin ala qitalihim. Begitu tahu orang-orang itu pada kafir, Abu Bakar Siddiq memiliki tekad yang kuat untuk memerangi orang-orang yang murtad itu. Yang murtad posisinya, ya. Wa kana minhum man mana az-zakata wa lam yakfur. Ada juga di antara mereka itu ada yang nggak mau bayar zakat. Mana'a mencegah diri untuk memberikan zakat. Walam yakfur, nggak kafir, tapi nggak mau bayar zakat. Jadi polemiknya itu. Malah dalam sejarah Abu Bakar Siddiq itu 2 tahun kekhalifahannya habis waktu untuk memerangi orang-orang yang seperti ini, ya. Memerangi nabi palsu, memerangi orang yang enggan bayar zakat. Nah, begitu, ya, Bakar Siddiq itu. Jadi ada yang bilang, saya beriman sama Muhammad udah nggak ada, maka nggak ada lagi kewajiban saya untuk beriman. Lu kafir. Ada lagi yang bilang, ya oke lah, karena itu sudah syahadat ya saya oke. Tapi waktu bayar zakat kan saya setornya sama Muhammad, ya. Setornya saya sama Rasulullah udah nggak ada, berarti saya udah nggak wajib lagi setor sama Rasulullah. Akhirnya nggak mau bayar zakat. Gitu. Orang Arab tuh gitu. Wa ta'awwala fi dzalika
Ya, banyak yang seperti itu. Faqala lahu Umar radhiyallahu anhu, "Kaifa tuqatilun nasa wa qad qalu la ilaha illallah?" Abu Bakar tetap pengen merangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Apa kata Umar? Umar bilang, bagaimana mungkin kita memerangi orang yang mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah? Mereka kan saudara kita, wong saudara muslim, wong sudah mengucap la ilaha illallah. Saking hati-hatinya itu Umar bin Khattab. Beda sama sekarang kan? Nama sekarang orang susah-susah mengucap la ilaha illallah, sibuk. Iya, kita ulama dulu sibuk bagaimana caranya memuslimkan orang kafir. Wah, sekarang yang udah muslim ahli la ilaha illallah malah dikafirkan karena ngamalin la ilaha illallah. Cocok. Ya gitu kan? Yo ada ya Gus. Ada nggak? Ada, Pak. Ada pemusim. Ada pemusim. Ya, kalau kata Kiai Gus Bau itu kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang sakral yang dengannya kita menjadi berhak untuk masuk surga. Tapi kemudian kerjaannya malam Jumat la ilaha illallahan, terus kemudian malah divonis bikin kaplingan di neraka. Kacau. Nanti waktu kita selesai ini nanti baru ketahuan bahwa tidak ada yang berhak untuk memvonis apa yang ada dalam hati orang lain. Ya kan gitu kan? Iya, kita bahas. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Nabi telah berkata, kata Umar, Nabi sudah berkata bahwa umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Saya ini disuruh memerangi orang yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kalau udah mengucapkan la ilaha illallah udah enggak boleh lagi diperangi. Kayak mana itu ya Abu Bakar Siddiq ya Khalifah, kata Umar. Ila akhiril hadis faqala as-Siddiq, Abu Bakar Siddiq berkata, inna zakata haqqul mal. Sesungguhnya zakat adalah hak harta, bahwa setiap harta itu punya haknya. Loh, haknya harus diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Haknya apa? Haknya dikeluarkan. Zakat itu maka punya hak. Terus kemudian kata Abu Bakar Siddiq, wallahi lau mana'uni anaqan. Kata Abu Bakar, demi Allah, kalau mereka mencegah dirinya kepadaku anaqan, untuk memberikan, anaqan itu apa? Tali, ya, tali belenggu, ya, apa, tali kekang onta, ya, belenggu anakon itu, ya. Wa fi riwayatin aqalan, ya, belenggu. Maksudnya onta itu kan, ya, kalau yang tempat duduknya pelana namanya. Kalau yang talinya begininya itu tali kekang, ya. Tali kekangnya itu, kalau ada yang dia dulu yang menahan diri untuk memberikan zakatnya meskipun hanya berupa tali kekang onta, kata Abu Bakar Siddiq, kanu yu'addunahu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dulu mereka tunaikan itu, dulu mereka bayar itu. Zakat itu mereka bayar meskipun sebesar hanya senilai tali onta, ya. Sekarang mereka enggak mau menyerahkannya lagi, kata Abu Bakar, laqitaluhum laqataltuhum ala man'ihi. Sungguh tetap saya akan memerangi mereka karena mereka mencegah diri untuk membayar zakat. Fata ba'ahu Umar ala qitalil qaum. Kemudian Umar mengikuti, kalau ada sesudah masa Nabi, sesudah masa Abu Bakar masih ada yang enggan bayar zakat, maka tetap akan diperangi oleh Umar bin Khattab. Ya, sampai kalau sampai apa tuh namanya asar sahabat itu, sampai Abu Bakar tuh bilang ini, wallahi la uqatilan nasa man faraqa bainas salati waz zakat. Itu kata Abu Bakar Siddiq. Ya. Demi Allah akan aku perangi orang yang memisahkan kewajiban sholat dengan zakat. Sholat mau, zakat enggak mau. Kalau ada orang yang enggak mau bayar zakat, sikat sama sikat lah sikatnya. Nah, inilah mengganggu konsentrasi. Qauluhu umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah, faman qala la ilaha illallah faqad asama minni ma lahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah. Ya. Kalau hadis yang ini ya udah diarti tadi, ya, udah bisa ya bacanya.
Qala Al-Khattabi wa ghairu, Imam Al-Khattabi dan selainnya berkata, al-muradu bihadza ahlul awthan wa musyrikun al-aram. Yang dimaksudkan orang-orang yang diperangi, yang kemudian dia itu nggak mau bayar zakat, ya, itu adalah ahlul awthan, orang-orang para penyembah. Awthan itu apa? Berhala. Musyrikun Arab, orang-orang musyrik di Arab, yang disuruh diperangi itu karena mereka nggak mau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan nggak mau sholat, nggak mau masuk Islam maksudnya. Ya. Waman la yu'min, dan orang yang tidak mau beriman. Duna ahlul kitab, selain ahli kitab. Waman yukirru bit tauhid, kalau ada orang yang mengikrarkan dirinya dengan tauhid, fala yaktafi fi ismatihi bi qauli la ilaha illallah id kana yaquluha fi kufri. Ada orang yang ikrar saya udah la ilaha illallah, tapi tidak cukup ya dalam melindunginya itu dengan kalimat, berupaya melindungi diri dengan kalimat la ilaha illallah, kalau dalam dia mengucapkan itu tetap dalam keadaan kafir. Kalau masih kafir tidak bisa, ya. Dia memang betul-betul harus berserah diri masuk Islam. Kenapa begitu? Wahiyya min i'tiqadi, karena itu adalah merupakan bagian dari i'tikad atau keyakinannya. Wa kadzalika jaa fil hadisil akhar. Jadi begini, kalau orang ngomong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tapi hatinya tidak la ilaha illallah, tidak bertauhid, maka tidak cukup dianggap sebagai seorang muslim. Gitu ya. Ya, jadi yang seperti itu ukurannya ada di hatinya. Seperti halnya juga pas waktu Ammar bin Yasir waktu disiksa ya. Ammar bin Yasir disiksa sama Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lain. Ya pokoknya banyak lah itu, asal bukan the power abu-abu aja. Ya, disiksa tuh sampai bapaknya Yasir dibunuh, suruh ninggalin Islam, tidak mau, dibunuh. Ibunya Sumayyah dibunuh. Lepas giliran Ammar bin Yasir, rupanya nggak dibunuh. Kalau mati sekalian nggak apa-apa, ini disiksa bisa-bisa sampai dia ngerasa nggak kuat. Terus kemudian ya udah, akhirnya ya udahlah saya. Ya, jadi gimana? Kamu mau nggak kafir lagi? Ya udah saya kafir lah pokoknya. Ya sampai masuk dalam ayat Al-Quran ya. Illa man ukrihalahu wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sampai ada yang karena terpaksa dia terus kemudian mengucapkan saya tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, terus tapi hatinya tetap mutmainnun bil iman, hatinya tetap tenang dalam keimanan. Ya udah, bener ya, bener, iya bener udah, pokoknya saya nggak Islam lagi, musuhan saya sama Muhammad dah, kata dia gitu. Ya udah, awas mulia, udah, pokoknya saya udah nggak kuat, dilepasin siksaannya, bisa jalan, dia pulang lari sambil nangis ngadep ke Nabi. Nabi, saya terpaksa ngomong kayak gini, kalau mati sekalian kayak bapak ibu saya nggak apa-apa. Saya disiksa nggak mati. Ya, akhirnya saya terpaksa, hati saya terpaksa ngomong itu. Terus hati kamu gimana? Ya hati saya tetap iman. Ya kalau gitu nggak apa-apa. Akhirnya turun ayat bahwa tidak masalah bagi orang yang meskipun dia mengucapkan tidak beriman selama hatinya masih iman. Karena urusan iman urusan i'tiqadiyah, urusan keyakinan. Gitu juga orang. Ada orang ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam Muhammadur Rasulullah, tapi hatinya tidak beriman atau dia mengucapkan tetap dalam keadaan kafir, maka tidak cukup dianggap sebagai seorang muslim. Maka kalau Sarukan kemudian main film, ya, terus di situ dia sambil Satuhi apa? Apa loh? Wong saya Sarukan juga. Nah ya ini Sarukan. Ya, dia mau terus, ya pokoknya aktivitas amaliyah di mana? Amaliyah di Hindu pas waktu main film. Lah itu tidak merubah keyakinan Sarukan. Gitu.
Gitu ya. Kenapa? Karena hatinya mutmainnun bil iman. Begitu juga orang. Ada orang yang artis non muslim perannya jadi muslim, Islam. Siapalah gitu banyak lah. Kalau sinetron saya nggak doyan, nggak suka nonton saya. Sukanya bioskop ya Pak? Nggak juga sih bioskop, nggak suka. Sukanya somai. Tapi kok kayaknya ada video-video ini rasa nggak enak gitu saya sambil makan. Kecuali iklan dulu, saya makan ini. Besok udah usah lah ditaruh di sini. Siapin aja di piring agak gede dikit gitu. Kayak gini ini percuma juga nggak dimakan. Oh, ke audien lah. Nggak cerdas. Ya. Jadi tidak bisa dihukumi sebagai seorang muslim. Jadi untuk jadi seorang muslim standarnya adalah i'tiqad. Memang hatinya betul-betul meyakini bahwa la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya. Wa kadzalika jaa fil hadisil akhar wa anni rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat. Hadis lain mengatakan dan saya adalah utusan Allah, kata Rasulullah, kata Nabi Muhammad, ya wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat. Mereka kemudian mengerjakan salat dan menunaikan zakat. Wa qala Syekh Muhyiddin An-Nawawi, ya Syekh Muhyiddin An-Nawawi mengatakan la budda ma'a hadza minal imani bi jami'i ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang baru dikatakan beriman itu juga harus disertai dengan keimanan. Ya la budda maknanya harus. La budda bukan istrinya ini ya, Qabil ya. Istrinya Qabil siapa namanya? La budda istrinya Qabil. Ini la budda ma'a hadza minal imani bi jami'i ma ja'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keimanan itu baru sempurna, baru diterima kalau dia beriman tidak hanya kepada Allah tapi juga beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah bawa Quran, Rasulullah bawa risalah melalui ucapan, perbuatan, ketetapan yang disebut dengan hadis atau sunnah. Lalu itu harus diimani semua. Kalau ada yang nggak beriman, tidak mengimani hadis, tidak mengimani Quran, maka meskipun asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetap dikatakan keluar dari Islam. Nggak boleh. Itu yang dalam istilah yang dalam istilah ulama dikatakan ma'ulima minad-din bid-darurah bi ijma'il sesuatu yang dipahami sebagai yang terpokok dari ajaran-ajaran Islam yang disepakati oleh seluruh umat Islam. Umat Islam sepakat tentang itu. Misalnya sholat itu yang wajib 5 waktu. Kalau ada orang yang ngomong sholat itu 3 waktu aja, itu berarti ya gitu. Ini kenapa? Karena dia tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Dia bilang nggak ada yang benar tuh Quran. Kalau hadis enggak apa, hadis itu kan ucapan manusia. Kalau manusia ucapan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan manusia. Manusia namanya manusia, tempatnya salah. Nabi Muhammad berhak mungkin salah. Maka kalau begitu karena mungkin salah, ya udah nggak apa-apa, nggak diimani. Loh, ada orang yang punya kayak gitu, yang kemudian di dalam ilmu kalam ya. Dalam ilmu kalam dikenal dengan aliran ingkarus sunnah. Orang yang mengingkari sunnah, yang dia pakai Quran doang. Ya. Padahal Quran sendiri bilang bahwa kita nyuruh ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad meskipun ucapan beliau, tetap ucapan beliau itu berada di bawah bimbingan wahyu. Maka kata Allah dalam Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Nabi itu ngomong gak berdasarkan hawa nafsu, tapi yang dia katakan itu adalah semua berdasarkan bimbingan dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah juga berfirman
yang tidak kemudian masuk ke dalam ayat Al-Quran lewat lisan Rasulullah SAW yang kemudian dikenal dengan istilah hadis qudsi. Kita bahas ya. Wa makna qoulihi hisabuhum 'ala Allah, adapun makna hisab bagi mereka adalah bagaimana terserah Allah, ai fima yastarunahu wa yakhfunahu duna ma yakhluna bihi fi zahir minal ahkamil wajibah. Yang masuk dalam kategori hisabnya terserah Allah, urusan dia sama Allah adalah sesuatu yang dia tutupi, yang dia satar, dia apa? Dia tutupi ya. Wa yakhfu, yang dia samarkan, bukan yang terlihat nampak secara zahir. Minal ahkamil wajibah, dari hukum-hukum yang wajib. Jadi kalau ada istilah nahnu nahkumu bizawahir wallahu yatawalla bis sarair. Kita itu hanya bisa memberikan penilaian itu pada yang zahir-zahir aja. Ya. Yang berkaitan dengan yang sir yang ada dalam hati dia itu mutlak adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Orang sholat, sah apa enggaknya sholat ini ya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma bisa menghukumi dia terpenuhi atau tidak syarat sahnya. Kalau syarat sahnya dan rukunnya terpenuhi, maka sah sholat. Tapi diterima atau tidak diterimanya, khusyuk atau tidak khusyuknya, benar atau tidak benar niatnya, Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang maksudnya wa hisabuhum 'alallah. Allah. Itu ya. Jadi saya datang ke sini ngajar ke sini nih. Tahu nggak saya ikhlas apa enggak? Jangan-jangan saya datang ke sini karena diiming-imingi sama dadar, somai, terus pecel lontong gitu kan? Makanya mau datang ke sini. Ya. Jangan kira saya ikhlas benar nemenin ngaji di sini nih. Kalau nggak ada itu, enggak juga saya mau ikhlas. Tuh, tapi nggak tahu kan? Kan nggak tahu. Ustaz itu ikhlas. Pokoknya Ustaz itu istiqomah. Mana gombal istiqomah? Kalau ada tempat ngamen tempat lain saya ini. Pas itu nggak tahu kan? Nggak tahu karena cuma ngukumi. Ustaznya datang. Belum pernah Ustaznya itu nggak datang kecuali pas lagi nggak datang, kan gitu kan? Iya, ya kan? Datang terus saya kesini. Kapan saya nggak datang? Kecuali pas nggak datang aja waktu itu. Tapi nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena nahnu nahkumu biz zawahir. Kita cuma bisa menghukumi yang ada orang sedekah, ngasih sedekah. Itu urusan ikhlas apa nggak ikhlas, diterima nggak diterima, pahalanya urusan dia sama Allah. Kita yang nerima sedekahnya aja. Cocok. Ya enggak? Iya. Makanya saya sering bilang sedekah itu yang penting banyaknya, bukan ikhlasnya. Cocok. Bagi kita. Bagi yang sedekah ikhlasnya. Ya rugi sendiri dia. Wong hisabuhum 'ala Allah. Ya kamu dihisab, dihitung ya. Apa tuh oleh Allah Subhanahu wa taala dihisab, dihitung sama Allah, enggak masuk hitungan, wong enggak ikhlas. Tapi bagi kita ya dihitung, Bapak itu mah enak, sedekahnya banyak. Ratu lagi. Hah? Ratu lagi, ratuku. Jadi ya sama yang nganterin somai ini, enggak tahu saya ikhlas apa enggak. Jangan-jangan kau iklan. Biar masuk video, Bang. Ya jangan-jangan iklan gitu maksudnya. Nanti ujungnya kan di bawahnya di itu pas waktu upload di YouTube. Menerima pesanan somai. Ya bisa aja, tapi kita nggak bisa menghukumi itu. Kita hanya bisa menghukumi bahwa somainya enak. Ya besok bawa lagi. Ya gitu aja paling kita bisa menghukumi. Ya nggak iya. Udah iya berarti ukuran besok biar kita sudah bawa lagi. Dan kita cuma bisa menghukumi itu. Besok masalah ngedumel apa enggak urusan dia. Iya. Dzakara dzalika Al-Khattabi, begitulah yang disebutkan oleh Imam Al-Khattabi. Qala wa fihi anna man azhara al-Islam wa asarra al-kufra yuqbalu islamahu fi zahir. Nah,
orang yang menampakkan keislamannya dan merahasiakan kekafirannya dalam tataran zohir manusia itu bisa diterima. Kenapa begitu? Karena kita nggak tahu dia itu Islam atau tidak. Oh, kita nggak tahu. Hanya ada orang yang iya kita nggak tetap diterima. Wahada qaulu aksar ahlil ilmi. Inilah pendapat yang dipakai oleh mayoritas. Karena dia itu Islam atau enggak dalam hatinya kita nggak tahu. Begitu dia bilang asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dalam pandangan kita manusia dia Islam. Tapi dalam pandangan Allah tetap hatinya yang dipakai. Dan orang yang mengucapkan itu dalam mengucapkan syahadat tapi dalam hatinya tetap kufur, itu dalam pandangan Allah tidak cukup dianggap sebagai seorang muslim. Itu yang tadi dijelaskan di awal. Wa dhahaba Malik ila anna taubah tazindiqi la tuqbal. Menurut Imam Malik bahwa taubatnya orang zindik tidak diterima. Zindik itu orang kafir zindik, orang kafir yang menyembunyikan kekafirannya. Iya saya menerima Islam, tapi hatinya tetap pengen menghancurkan Islam. Maka kalau dia taubat, meskipun kita nggak tahu dia itu, yang kita tahu ya dia udah tobat, kita nggak tahu bahwa dia itu dalam hatinya tetap zindik. Kata Imam Malik, kalau orang berbuat seperti itu tetap tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza riwayatu anil Imam Ahmad, ini adalah riwayat dari Imam Ahmad. Wa fi qoulihi umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima jitu bihi, ya. Hadis itu, ya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat dan beriman dengan apa yang aku bawa. Maknanya ini menjadi dilalatun zahiratun, menjadi dalil yang jelas limadhabil muhaqqiqin, bagi mazhabnya orang-orang yang orang yang benar hakikatnya, ya. Wal jamaahir minas salaf, dan jumhur atau mayoritas golongan ulama salaf, wal kholaf dan kholaf. Ulama tradisional, ulama klasik namanya salaf. Ulama modern kontemporer namanya kholaf. Jadi kalau mendengar ulama salaf berarti ulama klasik kuno. Pengenyaan itu. Bid'ah. Ulama klasik itu maksudnya ulama dulu. Dulu itu maksudnya abad pertama, abad kedua, abad ketiga Hijriah, ya gitu. Ya, di atas itu ulama kholaf. Bahasa lebih kerennya ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin. Atau ulama klasik, ulama kontemporer. Klasik, kontemporer. Ojo kuno loh, Gus. Ini nggak ada yang ini. Kalau kuno apa ini? Modern. Oh, modern. Kuno loh, mau modern. Nah, iya. Gitu ya. Annal insan, menurut ulama bahwa annal insana idza i'taqada dinal Islam i'tiqadan jaziman la taraddada fihi kafahu dzalika. Bahwa manusia itu dengan ukuran asyhadu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah wa yu'minu bi wa bima jitu bihi, ya, itu menjadi ukuran bahwa jika seseorang manusia i'taqada dinal Islam, meyakini, beriktikad dengan agama Islam, i'tiqadan jaziman, dengan keyakinan i'tiqad yang mantap, ya, la taraddada fi, tidak goyang, ya, dari goyang, ya, tidak goyang, kafahu dzalika, maka itu cukup bagi dia untuk disandingkan sebagai untuk disematkan sebagai muslim, ya. Wala yajibu alaihi ta'alluma adillatal mutakallimin wa ma'rifatullahi biha. Maka tidak wajib bagi dia untuk mempelajari dalil-dalil mutakallimin, ya, dalil-dalil ketauhidan. Jadi asal udah syahadat, asal udah la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, salat, puasa, zakat, cukup. Tidak wajib bagi dia
Wih, dalilnya apa? Hadisnya apa enggak? Ini sahih apa enggak? Cocok. Ya, ini mutawatir apa enggak? Terus bertentangan dengan Quran apa? Wah, enggak harus. Yang penting udah punya intikat yang jaziman la taraddad, tidak goyang. Tidak juga dia harus mengetahui ma'rifatullah, hakikat yang sedalam-dalamnya, enggak harus. Ya. Wa hadza khata'un zahirun, ini sebuah kesalahan yang jelas, yang banyak orang kemudian, kamu baru benar Islamnya kalau kamu tahu dalilnya. Kita ini harus ittiba, kita ini tidak boleh taklid. Kapan yang mau dagang somai kalau harus mencari dalilnya ini? Nah, iya enggak? Cukup orang-orang tertentu saja yang kemudian memahami itu. Kita yang awam nggak punya waktu, nggak punya kapasitas untuk itu, ya mau nggak mau ngikut bahasa Arabnya, ngikut tapi nggak ngerti dalilnya, nama bahasa Arabnya taklid, nyontek itu namanya taklid. Ya, boleh nggak nyontek? Boleh asal nggak ketahuan. Ya kita aja dikasih contekan sama ulama. Nah, nanti kalau dalam Quran, nanti dalam kubur ditanya, contekan udah disiapkan. Nanti tanya man rabbuka, jawabannya apa? Allah. Belum mati aja udah tahu jawabannya. Allahu Rabbi, wa ma nabiyuka misalnya. Ya. Wa ma kita buka. Awas salah, wa ma kita buka. Apa yang kita buka nanti mana? Salah lagi. Wa ma kita buka apa? Kitabmu. Kalau Waman siapa? Hah? Kalau Waman ya siapa? Wa ma kita buka. Dan apa yang kita buka maksudnya? Allah malah kasuntu. Jadi itu kan contekannya udah ada. Tapi mereka tahu bahwa kita nyontek nanti jawabannya. Ya. Jadi yang prinsip itu mengetahui sampai sedetail-detailnya itu tidak menjadi sebuah kewajiban fardu ain. Tapi tetap harus ada dalam satu masyarakat yang mendalami ilmu-ilmu tertentu. Maka kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya itu, bab pertamanya kitab Ihya, ilmu itu ada dua macam. Ilmu yang fardu kifayah dan fardu ain dan fardu kifayah. Nah, fardu ain setiap kita harus belajar, bacaan sholat, baca Quran, ya, harus belajar. Ada yang fardu kifayah. Yang fardu kifayah ada dua, fardu kifayah bid daruri, fardu kifayah bid tarahi. Ada yang fardu kifayah yang harus ada di situ. Satu kampung itu harus ada. Enggak boleh kalau enggak ada. Ya, ada yang fardu kifayah bid tarahi, ada yang enggak buru-buru lah, ada ya. Ya, yang bid daruri ada dua. Ya, ilmu hisab wa ilmu tib. Ilmu matematik dan ilmu pengobatan atau kedokteran. Ada pengobatan. Oh iya. Tim ruqyah dan tim bekam. Bukan dukun, bukan. Merangkap. Loh, kok dukun tuh jangan dikonotasikan ini loh, jangan konotasi negatif terus. Saya ini lahir dibantu dukun. Nenek saya profesinya dukun bayi, dukun melahirkan. Beliau sebenarnya bisa, cuman nggak ada yang ibu-ibu melahirkan dibantu beliau. Gitu. Jadi kalau kahin baru, ya kan? Kalau kahin baru, sahir baru tukang sihir. Tapi kalau dukun maknanya inilah. Walaupun ya beda-beda tipis kan. Nah, tukang sulap boleh nggak sulap? Oh, main sulap boleh nggak? Sulap tuh nipu ndak? Nipu. Sulap itu kepanjangan dari susu dila. Ngaco. Sulap itu apa? Sulap itu maknanya Asli tapi palsu. Salah. Asli tapi palsu. Enggak. Sunya itu palsu, lap itu gelap. Sulap itu palsu dan gelap. Oh gitu, Pak. Serius ini, Pak. Wah. Saya kok dilawan lah. Abis ini cari di Google. Saya baru dapat ilham. Bukan, ini makna kuno, itu makna modern. Iya, teknologi kalau dulu kan sulap, sekarang kan teknologi. Sulap itu palsu dan gelap. Kenapa? Karena semua yang ditampilkan tuh palsu, gak ada yang beneran. Nek
kartunya palsu, kartunya udah disetting, terus gelap. Lihat orang sulap, rata-rata mesti media belakangnya dan sebagainya mesti gelap. Gitu. Terus yang kedua, mesti dia pengen orang lain nggak tahu triknya. Cuma dia bisa kasih tahu aja saat itu juga, tapi dia pengen orang lain nggak kasih tahu, makanya tetap orang berada dalam keadaan gelap, maka sulap. Gitu. Ngaji apa? Ngaji hadis kok sulap? Bener nih Bang, tulis nih. Ya nggak apa-apa sih itu mau nulis. Yang mau tulis kan ada rekamannya. Tapi walhasil wahisabuhum 'alallah. Ya, fa innal murada at-tasdiqul jazim. Bahwa iman itu, Islam itu, ya keimanan itu, yang dimaksud dengan keimanan adalah at-tasdiqul jazim. Pembenaran diri secara mantap. Lawaqad hasola, dan orang yang sudah membenarkan diri secara mantap, ya sudah dapat apa yang diinginkan. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iktafa bit tasdiqi bima jaa bihi. Karena Nabi hanya mencukupkan dengan orang yang beriman terhadap apa yang dia bawa. Cukup, tidak harus paham secara mendalam, tidak harus semuanya jadi kiai, jadi ustaz. Tapi tidak boleh ada yang tidak jadi ustaz, harus ada yang jadi ustaz. Ya, untuk memberikan pencerahan kepada yang memilih atau punya opsi tidak jadi ustaz. Jadi supaya apa? Supaya kalau pas melenceng ada yang benar. Ustaz Tahid misalnya. Kalau beliau itu tidak hanya sekedar ustaz, tapi juga orang yang selalu berupaya menemukan hukum sampai sedalam-dalamnya. Ya, menemukan istimbatul ahkam, ya, menemukan hukum yang belum ada dalilnya, itu dalam istilah usul fikih disebut dengan ijtihad. Orangnya disebut mujtahid. Beliau benar kan? Benar. Iya. Beliau selalu berijtihad. Memang beliau Punya hukum baru terus. wah, beliau mujtahid, betul-betul mujtahid. Dan mujtahid yang paling asli loh ya beliau. Yang lain itu ada mujtahil mutlak mustaqil misalnya. Mutlak mustaqil seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, jadi belum ada contohnya beliau menjadi mujtahid. Tapi tidak dari kecil jadi mujtahid. Setelah dewasa, setelah jadi ulama, kiai dulu, baru kemudian jadi mujtahid. Tapi beliau belum ngaji mas jadi mujtahid. Luar biasa. Bawaan lahir. Luar biasa. Kalah sama Habib. Ya, kalau Habib kan karena keturunan. Kan berubah ya. Iya. Kalau Habib kan karena keturunan. Kalau itu nggak akan berubah suatu Habibnya, itu karena keturunan. Yang di luar ada Habib palsu tapi Habib Tamrin. Jadi beliau itu di depan itu, ceritanya itu pas lagi ada pengajian ada Habib. Ente Habib ya? Bukan. Habib bukan. Ngaku aja mesti Habib katanya. Dipaksa ngaku. Iya saya Habib. Nggak mungkin Habib kayak kamu katanya. Rupanya di prank sama Habib. Rasain. Ya. Walam yustawatil ma'rifata bid-dalil, dan tidak disyariatkan harus mengetahui tentang dalil dan dalil. Jadi misalnya saya beriman, asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam itu dalilnya apa? Udah harus ditanya, ya. Terus saya sholat, misalnya sholatnya ada berapa? Wajib 5 waktu. Apa dalilnya? Ya dah harus hafal. Kita nggak harus hafal. Kamu kalau sholat apa? Baca ininya, rukunnya, niat. Apa dalil niat? Innallaha ma'al niat. Terus baca iftitah, bahkan udah harus. Kapan? Ya, kapan jual somainya kalau harus hafal ini? Yang jual somai itu amalan terbaiknya itu adalah berjualan somai dengan kualitas, dengan tetap mempertahankan kualitas, gitu kan ya? Dengan tetap mempertahankan kualitas, terus tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang sifatnya fardhi. Itu amalan terbaik bagi pedagang tuh ya kayak gitu, tidak dikurangi kualitasnya, terus ya nggak usah naik harganya, jangan mahal-mahal, sesekali sedekah, itu aja ya. Amalan terbaiknya tuh itu.
Kalau Gusluk mana? Gusluk misalnya mudir Ma'had litahfidil Quran Al-Quds suka salah. Al-Quds misalnya. Itu amalan terbaik bagi beliau adalah dia nerima setoran bocah-bocah, santri-santri sampai pegang rotan itu. Salah. Begitu Anda datang ke sini dia cerita, anak-anak yang udah tahu nangis, ya gimana gak nangis? Salahnya disebut. Ya wajar nangis, panjangan, guna, dengung, astagfirullah. Mereka ini nangis terus. Ya iya, sabet terus. Wajar aja. Ya, untung aja. Apa tuh santrinya nggak lama. Komnas ini, Komnas Perlindungan Anak lagi. Iya benar. Kacau nih. Waqat tadhaharat bihadza hadisun fi sahih yahsulu bimajmu'iha at-tawaturi bi asliha wal ilmil qat'i. Jadi sudah jelas sekian banyak hadis-hadis sahih yang mencapai derajat, kalau dikumpulkan mencapai derajat mutawatir ya, bi asliha dengan maksud yang sama dengan sekian banyak hadis. Wal ilmil qat'i, dan ilmu yang qat'i yang menjelaskan tentang bahwa kita yang penting adalah beriman, tidak harus mengetahui satu sama lain. Lo bagian ngaji yang kayak gini ini bagian dari ikhtiar sedikit demi sedikit meningkatkan kualitas pemahaman tentang agama. Jadi fardu kifayah. Makanya majelis ilmi seperti ini itu sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salah bahwa kita ini sekarang sedang di alam oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Ya. Malaikat itu kan keliling tuh. Keliling, yang dicari majelis zikir, majelis ilmi dan lain sebagainya. Itu majelis zikir, matan hadisnya kan gitu. Halumu ilaha ajatikum. Mereka mencari majelis zikir. Loh, majelis zikir itu tidak selamanya yang disebut zikir la ilaha illallah, itu enggak. Karena kata zikir itu maknanya minimal 3 kan, kata zikir itu maknanya. Az-zikir bimana yuzikir itu sendiri, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah dalam kan berdiri, duduk dan berbaring. Ya, maknanya zikir itu sendiri. Kayak dalam ayat lain, zikir maknanya Quran. Ya. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dan kamilah menurunkan az-zikr maknanya Al-Qur'an. Zikir juga maknanya wiridan. Ya udah tadi nomor 1. Zikir juga maknanya ilmu. Kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama yang ahli zikir kalau kamu enggak tahu. Enggak tahu tentang sesuatu, tanya sama ahli zikir. Maksudnya ahli ilmu. Maka kalau begitu majelis zikir maknanya bisa majelis yang isinya zikiran, majelis yang isinya ngajar Quran, belajar Quran, majelis yang isinya belajar ilmu. Lah kita ini termasuk majelis zikir karena dalamnya dibahas tentang ilmu agama. Lo ini majelis yang dicari oleh mereka. Dicari sama mereka. Terus sampai kemudian kata Allah, walahu ghafartu. Orang-orang yang ada di majelis zikir itu aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Terus malaikat protes, oke lah kalau yang ngaji. Lah terus fihi apa? Rajulun, di dalamnya ada orang yang jaa lihajatin, datang karena untuk ada perlu. Misalnya sekali lagi ngaji, terus ada yang datang ke sini pengen ketemu sama Gusluk atau pengen ketemu sama Pak Ditahid misalnya, mau bekam atau. Tapi kita lagi ngaji, terus kemudian dia duduk ikut ngaji. Oke lah kalau yang ngaji itu beneran, oke. Tapi yang datang nggak sengaja ikut datang terus nyimak kayak gitu gimana? Walahu ghafartu. Kata Allah, yang kayak gitu juga saya ikut ampuni. Kenapa? Karena satu majelis. Bahkan ada abdul khatta'un, ada orang yang pendosa ikut datang ke sini, ya ikut ngaji, ya datang ke sini mau nyamperin Ustaz Faiz lah misalnya gitu. Terus ikut ngaji, lah mereka juga kata Allah akan diberi ampunan. Ya istilahnya, kalau istilah Bayai Marzuki Mustamar apa? Medji medbe. Selamat siji, selamat kabeh. Ya. Orang naik kapal mau nyebrang ke Mekah, menyeberang ke Merak, penumpang yang beli tiket yang VIP
ya, yang beli tiket online pakai Verizi, ya, yang apa, yang naik dagang, yang umum, yang asongan, yang anak kecil apa tuh terjun-terjunan itu, begitu nyampe di Merak, nyampe ini nggak dia? Sampai nggak di sana? Sampai juga. Penumpang gelap yang nebeng di truk masuk. nyampe juga di Merak, ya nggak? Asal selamat ya selamat semua, selamat semua. Maka yang bagian konsumsi ya dapat pahala, yang sedekah di rumah ya dapat pahala. Yang datang ke sini, mojok sana ngantuk tidur ya dapat pahala. Cuman nggak dapat apa? Nggak dapat Somai. ngaji aja gitu. Somai udah nggak dapat ilmu ngaji gitu aja. Tapi pahalanya udah. Itulah barokahnya majelis ini. Deal. Wallahu a'lam bishawab. Allah. Walhasil bahwa kita dalam menghukumi atau memberikan penilaian kepada orang lain itu tidak bisa menghukumi yang batin. Yang batin seseorang itu hanya dia dan Allah yang tahu. Sedangkan kualitas ibadah itu ditentukan oleh batin. Kuantitas fisik, zohir itu berdasarkan syarat dan rukun. Itu yang menjadi ukuran. Yang kita ngajar ya udah cukup, ya udah hafal. Misalnya setoran hafalan Quran, asal bacaannya mulus ya cukup. Tapi setorannya, ngapalnya, motivasinya untuk apa? Itu hanya dia dan Allah yang tahu. Kita cuma bisa hafal ini bagus. Kayak gitu doang. Lah itu memang betul-betul harus ditata satu sama lain. Setiap kita punya kewajiban untuk menata itu. Mungkin di awal-awal ngajinya masih karena terpaksa, ngapalnya karena disabet misalnya, atau karena nggak enak, ngajinya karena ustadznya galak misalnya. Tapi nggak apa-apa, tetap dilatih. Nyatanya Rasulullah SAW itu asal ada sahabat, asal mau beriman, cukup kata Rasulullah SAW. Saya masih suka mabok, biarin, gitu kan? Siap. Ya dan. Saya nggak bisa, saya belum mantap sholatnya, masih bolong-bolong, biarin. Apa kata Nabi? Yang penting jujur. Ya udah gitu aja. Nabi ditanya, diprotes sama sahabat, Nabi kok dibiarin sih? Itu masih maksiat dibiarin. Ya ini, ya nanti juga. Terus yang penting sholat, kan Nabi gitu kan, yang penting sholat. Kok dibiarin? Yang masih suka minum khamar dibiarin, yang masih suka maksiat dibiarin. Ya kata Allah, kata Nabi, nanti juga kalau dia rajin sholat, lama-lama malu sendiri, lama-lama berubah sendiri karena sholat. Ya, sholat ya nggak apa-apa, ngapal biarin. Ya, nanti juga nyaman sendiri, nanti juga apalannya mungkin sendiri, enak sendiri. Sekarang mungkin kejar target, takut dimarahin, takut nggak lulus, takut dan sebagainya. Kalau nanti nggak nambah hafalan itu rasanya rugi. Gitu juga sholat, maghribnya masih bolong misalnya gitu, atau subuhnya masih kesiangan, itu biarin. Yang penting tetap dimotivasi. Nanti juga lama-lama butuh sendiri. Maksiatnya nanti hilang sendiri. Ya, kalau ujung-ujung orang begitu taubat udah langsung dijejelin sama yang berat-berat, jangan-jangan langsung taubatnya bukan tobat beneran, tobat dari yang ngejejelin itu dia malahan. Tobat saya sama Ustadz itu, bukan mau tobat beneran. Apalah. Ya lagi berarti. Ya balik lagi malahan dia. 180 derajat ya. 360 derajat. Malah balik dia akhirnya berputar 360 derajat. Dia balik lagi kayak aslinya. Ya gara-gara tobat saya ngaji sama Ustadz itu. Galak banget soalnya. Ya itu ininya. Kacau. Ya, makanya kita harus ya bertahap, tadarruj gitu ya, bertahap ya, insyaallah lah gitu. Ke depan nanti insyaallah kalau rutin istiqomah bagus sedih. Al istiqomah khairun min alfi karomah gitu. Kata Quran, innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya
sholat itu mencegah perbuatan keji. Artinya gini, dengan sholat yang baik, laksanakan dengan baik, ada motivasi kita untuk berubah dari yang buruk, yang mungkar kepada yang ya itu aja, harapannya gitu aja. Lebih dari situ ya bisa lah kita pelan-pelan lah gitu. Ya nggak tahu kalau nanti semua jadi Habib semua, insya Allah. Ya Bib, itu Habib saya. Maksud saya gitu Habib saya. Ini HP Palut. Habib, dia bukan Al-Attos, ya Al-Umtaus. Bukan Habib Al-Attos gitu. Nama ininya apa? Apa? Semit ya? Bukan, semut dia. Kasih dan demit lah. Bukan Habib dipaksa jadi Habib. Rupanya mau di-prank. Ngaku aja situ Habib. Bukan Bib. Habib nggak mungkin. Iya saya Habib. Ayo mana nggak mungkin kalau kamu Habib. Ngaku Habib lagi. Lo tadi dipaksa ngaku. Ya saya ngeprank aja kata Habibnya. Kacau. Oke, deal. Jam 9. Sampai sini silakan kalau ada mau diobrolin sambil menikmati somai yang sudah ada di depan saya. Belum ada kan? Saya udah ada. Silakan. Sengaja yang muda-muda nggak ngambil sendiri, Pak. Kirain biar beli sendiri. Monggo, Pak Bima kalau mau nanya aja. Di luar tema juga boleh. Namanya apa? Pak Bima. Bima Sakti. Ada di Quran kan? Ya ada. Pak Bima Rahmani minal. Pak Bima Rahmati minal. Memang orang Indonesia ini punya asas, punya ilmu cocokologi itu. Cocok-cocokan. Otak-atik matuk. Habib mau nanya. Saya udah panjang lebar masih nanya ya. Tidur betul. Cukup ya? Cukup, Kak. Cukup? Cukup. Kalau tidak ada lagi, kita lanjutkan malam Jumat yang akan datang insya Allah tentang hadis yang ke-9. Manahaitukum anhu fajtanibu dan seterusnya. Mari kita tutup dengan bersama-sama ucapan lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.